Oke baik, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Wilisma Sitorus, saya dari kelas Teknik Elektro C Unimed. Eh, di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi tentang cara kerja alat ukur dengan kumparan putar dan alat ukur arus dengan tang ampere untuk pemenuhan tugas dari mata kuliah pengukuran listrik yang dibawakan oleh Bapak dosen Dr. Adi Sutopo dan Bapak Asmi Rizky Lubis. Oke, yang pertama itu adalah alat ukur kumparan putar. Alat ukur kumparan putar adalah alat pengukur yang bekerja atas dasar adanya suatu kumparan listrik yang ditempatkan pada medan magnet yang berasal dari suatu medan magnet permanen. Arus yang dialirkan melalui kumparan akan menyebabkan kumparan tersebut berputar. Alat kumparan putar adalah alat ukur yang penting yang dipakai untuk berbagai macam arus, yaitu adalah arus arah dan arus bolak-balik. Oke, pada dasarnya alat kumparan putar ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang bergerak dan bagian yang diam. Bagian yang bergerak terdiri dari kumparan putar jarum, penunjuk dan beban penyeimbang. Sedangkan bagian yang diam terdiri dari medan karena magnet permanen, pegas atau serta penyangga. Nah, untuk prinsip kerjanya sendiri, alat ukur kumparan putar ini mempunyai prinsip kerja secara elektromagnetik. Suatu kumparan listrik yang ditempatkan di antara medan magnet yang berasal dari magnet permanen. Arus yang dialirkan melalui kumparan menyebabkan kumparan berputar. Nah, untuk prinsip kerjanya ini sama seperti gaya Lorentz ya. Ketika arus listrik mengalir melalui kumparan yang dilingkupi medan magnet, akan menimbulkan gaya yang menggerakkan jarum petunjuk menyimpang. Apabila melewati kumparan besar, maka gaya yang ditimbulkan akan membesar, demikian juga sebaliknya. Nah, untuk kelebihannya sendiri, alat kumparan ini memerlukan daya yang rendah. Yang kedua, dapat dimodifikasi dengan bantuan shunt dan tahanan seri untuk memperbesar batas ukur arus dan tegangan. Yang ketiga itu adalah peredaman dengan arus sangat efektif. Yang keempat, karena medan yang bekerja pada alat ukur sangat kuat, alat ukur tidak banyak dipengaruhi oleh medan magnet luar. Sedangkan untuk kelemahannya sendiri kita itu dapat melihat, yaitu yang pertama adalah karena konstruksi yang bagus dan perlunya kecermatan permesin dan perakitan dari berbagai suku cadang, alat ukur ini jadi lebih mahal ya. Yang kedua itu adalah beberapa kesalahan atau error ya, karena pegas dari kontrol dan magnet permanen yang sudah tua atau lama pemakaiannya. Nah, untuk yang kedua itu adalah mengenai tentang tang ampere. Tang ampere ini adalah merupakan suatu alat ukur yang dipakai untuk mengukur arus listrik pada sebuah kabel konduktor yang dialiri arus listrik dengan memakai dua rahang penjepit atau klem tanpa harus kontak langsung dengan terminal listrik. Dengan memakai alat ini, maka kita tidak lagi harus mengganggu rangkaian listrik yang akan diukur, namun hanya perlu ditempatkan pada sekeliling kabel yang diukur saja. Nah, untuk cara penggunaannya sendiri itu kita dapat langsung memutar atau menyeting saklar dari klem meter ke posisi ampere meter yang biasanya ditulis dengan huruf A dengan gelombang sinus di atasnya. Lalu tekan trigger untuk membuka rahang penjepit. Lalu jika kabel listrik belum dialiri listrik, maka hubungan kabel tersebut yang ketiga, jika kabel listrik belum dialiri listrik dan ketika kita mau menghitung berapa arus listriknya, kita harus menghubungkan terlebih dahulu kabel ke sumber. Setelah itu kita membaca berapa nilai ampere yang tertampil pada layar alat ukur tersebut. Nah, untuk apa saja yang bisa diukur menggunakan alat ukur ini adalah termasuk dari semua jenis arus AC, tegangan AC, DC, resistansi, lalu kontinuitas dan arus DC, kemudian kapasitansi, suhu, frekuensi, dan masih banyak lagi.
Nah, umumnya mengukur unit terdekat sehingga membuat alat ini sangat penting untuk pekerjaan di bidang listrik. Jadi, alat ini sangat penting untuk pekerjaan listrik. Oke, baik, demikian yang bisa saya paparkan dari materi yang telah diberikan atau tugas yang diberikan. Jikalau ada kurang, saya mohon maaf, dan saya juga menerima saran atau kritik pada hal yang saya berikan tersebut. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.